Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu ada buat hidup kami. Kembali pagi hari ini, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran firman-Mu ini yang akan menuntun dan mengajari kami hari demi hari. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Jangan Menghakimi. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma 2 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Di dalam firman Tuhan, perintah Tuhan Yesus untuk tidak menghakimi dalam Matius 7 ayat pertama bukan berarti kita harus meninggalkan semua pertimbangan atau mengabaikan mana yang benar dan yang salah. Sebaliknya, hal itu merupakan peringatan terhadap kemunafikan, sikap sok cuci, dan penghukuman yang keras. Alkitab sebenarnya menganjurkan penghakiman yang benar. Dalam Yohanes 7 ayat 24 dituliskan demikian, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Tentunya dengan syarat agar kita mengevaluasi kehidupan kita sendiri terlebih dahulu. Balok di matamu sendiri sebelum membantu orang lain mengatasi kesalahan mereka. Meskipun demikian, banyak anak-anak Tuhan yang masih sulit untuk berhenti menghakimi orang lain karena beberapa perilaku manusia dan kecenderungan psikologis yang berakar mendalam. Ego dan kesombongan secara alamiah lebih mudah melihat kelemahan orang lain daripada menghadapi kekurangan kita sendiri. Menghakimi orang lain seringkali membuat kita merasa lebih unggul atau merasa lebih baik tentang kita sendiri sebagai perbandingan. Kesalahpahaman tentang ayat tersebut. Banyak orang secara keliru percaya bahwa Alkitab menuntut toleransi total terhadap segala tindakan. Hal ini membuat mereka menghakimi orang lain yang menunjukkan perilaku buruk atau menggunakannya sebagai mekanisme pertahanan agar tidak dimintai pertanggungjawaban. Ketakutan dan rasa tidak aman atau insecure orang seringkali untuk menampilkan citra percaya diri atau menutupi ketakutan, kecemasan, dan rasa tidak aman mereka yang tersembunyi. Ketidaksabaran dan kurangnya kasih karunia
Penghakiman yang benar membutuhkan kesabaran, kerendahan hati, dan keinginan untuk memulihkan seseorang. Ketika kita kekurangan sifat-sifat baik ini, kita cenderung langsung menghukum dan bergosip. Pagi ini, belajarlah untuk menahan diri dari menghakimi, kecuali apabila kita benar-benar ingin menegur kesalahan, dan itu pun adalah gerakan Roh Kudus. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan buat hidup kami. Bapa, terus ingatkan setiap kami untuk mampu menahan diri kami untuk menghakimi orang-orang yang belum tentu bersalah. Ajari kami berlaku bijak terhadap orang lain, sehingga kehidupan kami boleh terus berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Amin. Jesus loves you, and so do I.